Baik, kawan-kawan, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode 14 Juni 2021 sampai dengan 18 Juni 2021. Jadi saya akan bahas 6 saham yang terbesar ya, Bank Buku 4 ya. Saya bahas 6 saham BBCA, BBRI, BMRI, BBNI, BBTN, dan BNGA. Jadi saya mulai dulu dengan analisa saham mingguan untuk BBCA. Jadi kalau kita lihat di sini untuk BBCA mingguannya candlenya kalau kita lihat di sini dia higher low, tapi high-nya minggu lalu dibandingkan minggu sebelumnya dia sebentar ya, saya lihat dulu, high-nya sama ya, tapi dia lower close ya. Jadi walaupun dia higher low candlenya minggu lalu, tapi dia close-nya lower ya dibandingkan dengan minggu sebelumnya. High-nya juga sama. Jadi Pak Sunar, yang sudah punya bagaimana? Yang sudah punya tetap aja pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 32.500 dan maksimum di 31.300 ya. Karena kalau dia turun lagi di bawahnya 31.300 untuk BBCA, ada kemungkinan dia akan testing lagi turun sampai dengan 29.900 ya. Itu untuk BBCA. Kemudian untuk yang belum buy, Pak Sunar kalau mau buy BBCA bagaimana? Sebenarnya BBCA ini kalau dia selama bertahan di atas 31.300 dia masih cukup bagus ya peluangnya untuk jangka menengah sampai awal tahun depan ya, Januari ya 2022. Jadi kalau menurut saya sih kalau belum punya lebih baik sih buy on weakness saja, kurang lebih area kurang lebih sekitar 31.000 dengan 31.300 ya, itu untuk BBCA. Jadi kalau dia koreksi ke 31.000 kemudian dia berhasil naik ke atas 31.300 barusan buy ya, seperti itu ya. Target price terdekatnya di mana ya, 32.500 ya. Saat ini dia masih di bawahnya 32.500 ya. Jadi kalau mau buy lebih baik tunggu buy on weakness di bawahnya ya. Kemudian kalau mau buy high sell higher, Pak Sunar, kalau misalnya dia berhasil breakout ke atasnya ini ya. Ini kan dia kan high-nya kan di 33.100 ya. Kalau kita lihat di sini bentar. Jadi dia hanya 33.100 yang belum dia tembus ya. Kalau mau buy high sell higher, buy-nya bertahap aja naik ke atas 33.100 buy. Kemudian kalau dia berhasil breakout ke atas 33.600 tambah lagi ya. Target price terdekatnya di mana Pak Sunar? Target price terdekatnya di 34.400 dan 35.250. Itu untuk BBCA ya. Jadi dia intinya dalam minggu ini dia akan berusaha untuk breakout ke atas Fibonacci retracement 23,6%. Kalau dia gagal breakout di atas 23,6% ya ada kemungkinan dia akan balik lagi ke area kurang lebih di area Fibonacci retracement-nya ini ya, sekitar 38,2% ya. Jadi kalau kita lihat di sini Fibonacci retracement 38,2%-nya itu kurang lebih di area 31 ribuan ya. Jadi selama di atasnya itu masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Untuk BBCA kurang lebih cukup ya untuk analisa saham mingguan untuk BBCA. Kemudian berikutnya untuk BBRI. Jadi minggu lalu ya, kalau kita lihat di sini low-nya dia di angka sebentar ya, 4.100. Kemudian sebelumnya dia di angka 4.110. Jadi minggu lalu dia itu lower low, lower high, dan lower close ya. Jadi setelah 2 minggu sebelumnya dia naik tinggi, kemudian minggu lalu dia terkoreksi ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Yang sudah punya Pak Sunar, kira-kira pasang trailing stopnya dan stop lossnya di mana? Tetap saja ikutin yang saya sudah sebutkan sebelumnya ya. Jadi yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 4280 dan 4190 itu ya, atau maksimum di sekitar 4110. Jadi intinya kalau dia selama bertahan di atas 4110 dia masih cukup bagus peluangnya ya. Kalau dia turun lagi di bawah 4110 ya ada kemungkinan dia akan turun lagi ke 4000 dan 3820 ya. Jadi intinya untuk BBRI kalau selama masih bertahan di atas 4190 masih cukup bagus ya. Yang mau buy on weakness saran saya untuk BBRI ya, buy on weakness-nya tunggu aja sekitar area ini ya, kurang lebih sekitar 4110 sampai dengan, bentar saya gambarkan untuk buy on weakness. Jadi 4110 sampai dengan
di area sini ya kurang lebih ya. Ini sekitar area 4050 sampai dengan 4110. Ini area buy on weakness-nya. Jadi kalau dia turun-turun terus, kalau nyentuh 4050, kemudian dia kalau berhasil rebound lagi, istilahnya rebound itu mantul ke atas ya. Kalau dia berhasil mantul ke atas 4110, barusan buyback ya. Buy-nya bertahap aja, naik lagi ke atas 4190 tambah lagi ya. Maka target price targetnya adalah kurang lebih di 4360 ya. Ini saya nggak rubah-rubah lagi, walaupun dia swing high-nya dia higher ya di 4390 ya. Tapi garisnya saya nggak rubah-rubah lagi ya, masih yang sebelumnya aja, ikutin aja. Jadi belinya bertahap, kalau naik lagi ke atas 4280 beli, naik lagi ke atas 4360 beli ya, seperti itu ya. Kalau mau buy high sell higher, menurut saya sih kalau untuk BBRI buy-nya ya, kalau dia naik lagi ke atas 4360 ya boleh buy, tapi buy-nya jangan terlalu banyak, buy-nya bertahap aja. Kemudian kalau naik lagi ke atas 4460 tambah lagi ya. Selama dia bertahan di atas 4460, kalau dia sudah berhasil breakout ya, dia kemungkinan besar akan mencapai target 4780 ya, target price berikutnya. Jadi naik lagi ke atas 4460 tambah lagi, naik lagi ke atas 4540 tambah lagi ya. Mudah-mudahan ini 4780 dikasih ya untuk jangka menengahnya ya, lumayan ya, seperti itu ya. Oke, kemudian berikutnya untuk BMRI, Bank Mandiri. Jadi kalau kita lihat untuk analisa mingguannya, Bank Mandiri dia higher low, higher close, tapi dia lower high ya, seperti itu ya untuk candlenya. Kalau kita lihat di sini, ini garis-garisnya sudah saya berikan juga. Yang sudah punya ya tinggal aja pasang stop lossnya atau trailing stopnya di 6150 dan di level 6000 ya, seperti itu ya. Kemudian Pak Suntar, kalau yang mau buy on weakness kira-kira di area mana? Tunggu sekitar area 5900 dengan 6000 ya, seperti itu ya. Jadi kalau dia koreksi terus, kalau koreksi kembali maksud saya ya, koreksi ke 5900, kalau dia berhasil rebound barusan kita beli. Jadi kalau belum berhasil rebound atau belum berhasil mantul, kita tunggu aja kalau dia berhasil rebound ya. Karena kalau di bawah 5900 dia akan cenderungan akan testing lagi area ini ya, 5600 ya. Kurang lebih dekat dengan Fibonacci retracement 50%-nya ya. Jadi yang sudah punya pasang aja stop loss-nya di 6150 dan 6000. Yang buy on weakness ya tunggu kurang lebih sekitar 5900 dengan 6000 ya, seperti itu ya. Oke, kemudian yang mau buy high sell higher Pak Sunar, ini swing high-nya di 6325 ya, itu di 4 Juni 2021. Dan saat ini dia pas di 6275, ini adalah testing, istilahnya testing di high-nya yang sebelumnya ini ya, 29 April ya. Nah, apakah berhasil naik lagi? Jadi menurut saya kalau mau buy, kita pakai acuan yang ini aja ya. High-nya yang sebelumnya dia kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya high-nya ini, bisa mulai buy ya. Itu bagi yang belum punya ya. Jadi buy high sell higher. Di sini angkanya di area, bentar ini agak susah gesernya. enam tiga dua lima ya di sini ya. Nggak tahu kenapa kok emas saya kok kliknya agak susah ya. Bentar. Jadi yang buy high sell higher, tunggu kalau dia naik ke atas 6325 buy-nya bertahap aja ya. Naik lagi ke atas 6500 buy. Kalau dia berhasil naik ke atas 6400, ada kemungkinan dia berhasil breakout ke atas 6550 ya. Itu target price pertamanya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 6550, boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Maka target price berikutnya kalau dia berhasil naik ke atas 6550 adalah 6850. Jadi target price 6850 ini masih memungkinkan ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 6325, seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau mau buy high sell higher, tunggu kalau dia naik ke atas 6325 buy, naik lagi ke atas 6400 buy. Kalau berhasil breakout ke atas 6550 tambah lagi ya. Ya kalau buy on weakness ya sekitar area 5900 dengan 6000 ya. Jadi bukan kena 5900 langsung buy, enggak ya. Kita tunggu kalau dia berhasil rebound ya. Rebound naik ke atas 6000 kita buy, kemudian naik lagi ke atas 6150 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu, cukup ya untuk analisa saham mingguan untuk BMRI. Kemudian berikutnya analisa saham mingguan untuk BBNI, Bank Negara Indonesia. Jadi kalau kita lihat di weekly chartnya, candlenya untuk Bank BNI ya, dia higher low, close-nya higher close, tapi dia high-nya lower high ya dibandingkan dengan minggu sebelumnya. Kalau kita lihat di sini
yang sudah punya Pak Sunar, kira-kira bagaimana pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 5650 dan 5525. Kalau dia turun lagi di bawah 5525, ada kemungkinan dia akan testing lagi 5175 ya, kurang lebih area di sekitar 5150 5175. Kemudian yang buy on weakness Pak Sunar, kira-kira buy on weaknessnya di mana? Boleh buy on weakness di sekitar area ini ya, masih tetap sama, saya nggak rubah-rubah lagi di sekitar area Fibonacci retracement 38,2%-nya ya. Jadi ini kalau kita lihat sekitar angka 5275 sampai dengan 5350, itu yang buy on weakness sekitar sana. Saudara, misalnya saya nggak dikasih buy on weakness, buy high sell higher bagaimana? Boleh aja kalau dia berhasil naik lagi ke atas 5775 ya. Jadi ini garisnya nggak saya geser lagi, walaupun di sini swing high-nya di 5750 ya, karena beda 25 rupiah ya. Kita pakai acuan yang sebelumnya aja, naik ke atas 5775 buy, itu bagi yang mau buy high sell higher. Target price-nya di mana Pak Sunar? Target price-nya di 5925 dan 6100 ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 5775 buy bagi yang belum punya, kalau yang mau buy high sell higher. Kemudian di antara 5775 dan 5925, kalau mau tengah-tengahnya, kalau mau tambah lagi ya, ikutin aja Fibonacci retracement 23,6% ya, kurang lebih di 5850. Jadi naik lagi ke atas 5850, tambah lagi. Kalau berhasil breakout ya, istilahnya naik lagi ke atas 5925, boleh tambah lagi, boleh. Maka tambah target berikutnya di sekitar 6100 dan 6200. Kalau antara 5925 dan 6100 tengah-tengahnya Pak Sunar, kalau mau tambah lagi kira-kira saya tambahnya di mana gitu ya. Jadi saya kasih acuan di sini sekitar 5975 ya. Memang dekat ya. Jadi ini adalah area level-levelnya, kalau dia naik lagi boleh tambah lagi, naik lagi tambah lagi ya, seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja. Karena kecenderungan masih cenderung belum ada sentimen positif sih. Kebanyakan lagi tunggu laporan keuangan ini ya, tengah semester ya. Bulan Juni kan belum selesai, jadi belum tahu ya. Jadi kemungkinan masih lesu ya, big bank ya, perbankan ya, untuk sampai akhir bulan ini kurang lebih ya kurang lebih sideways lah, boleh saya katakan seperti itu ya. Kalaupun naik ya sementara aja, kemudian nanti koreksi lagi ya, karena belum ada sentimen yang positif. Walaupun ada sentimen bank digital ya, tapi menurut saya sih untuk bank besar, untuk bank digital sentimennya lebih cenderung ke bank-bank kecil ya, bank-bank kecil yang ukuran buku 1, buku 2 gitu ya. Kalau bank besar seperti buku 3 atau buku 4, kalau masuk bank digital sih dia nggak seheboh yang bank kecil-kecil ya, seperti itu ya. Tapi kalau sentimen bank digital untuk bank kecil-kecil, menurut saya sih sentimennya hanya dalam waktu dekat aja ya, karena kinerjanya bagaimana kan kita belum tahu, kan dia baru saja dapat izin ya, seperti itu ya. Jadi kedepannya kita masih kurang lebih ya wait and see. Pergerakan harganya memang diangkat naik tinggi ya, sentimen aja, euforia ya, kita ikutin boleh, asalkan pasang trailing stop dan stop loss ya, seperti itu ya. Jadi ini belinya bertahap aja, mudah-mudahan dikasih 6100 ya dalam waktu dekat ya, kalau dia berhasil breakout ke atas 5775. Oke, berikutnya untuk analisa saham mingguan untuk BBTN ya. Kalau kita lihat BBTN di sini dia lower low, lower high dan lower close ya. Jadi setelah 2 minggu sebelumnya naik, kemudian minggu lalu dia koreksi ya, seperti itu ya. Nah, dari terakhir ini ternyata sepertinya dia akan berusaha untuk nembus ke atas Fibonacci retracement 38,2% ya untuk minggu ini ya. Jadi yang sudah punya pasang aja stop lossnya atau trailing stopnya di 1570 dan 1525 ya. Itu untuk BBTN. Kalau yang mau buy, menurut saya sih tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya ini ya. Ini garis merah yang sudah saya kasih sebelumnya 1630. Jadi intinya dia itu kecenderungan masih sideways lagi ya. Ini kalau sideways areanya kita perpanjang ya, kemungkinan minggu ini dia masih sideways lagi ya. Jadi kalau mau buy, naik ke atas 1630 buy, naik lagi ke atas 1660 tambah lagi ya. Tapi belinya jangan terlalu banyak karena ini 1715 ini resistennya cukup kuat ya. Karena kalau kita lihat di sini ini sudah lama ya, berminggu-minggu dia belum berhasil ditembus ke atas 1715 ya. Jadi naik ke atas 1630, kalau mau trading sideways-nya boleh aja buy, kemudian naik lagi ke atas 1660 tambah lagi, naik lagi ke atas 1715 tambah lagi ya. Jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss. Kalau dia berhasil naik ke atas 1715, kemungkinan besar dia berhasil breakout ke atas 1770 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 1770 tambah lagi boleh ya. Maka target price berikutnya adalah di 1875.
Nah, tengah-tengahnya kalau mau tambah lagi antara 1770 dan 1875, tengah-tengahnya di 1810 ya kalau mau tambah lagi, atau average up itu untuk BBTN. Dan di sini kalau dia berhasil breakout ke atas 1875 ya Pak Sunar, itu bagus nggak untuk tambah lagi? Bagus ya, jangan takut ketinggian, karena dia kalau sudah di atas 1875 ini kemungkinan besar 2000 dikasih ya, lumayan ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 1875 tambah lagi, kalau mau antara 1875 dan 2000, kalau mau tambah di tengah-tengahnya saya kasih lagi ya. Misalnya Pak Sunar saya mau tambah lagi di tengah-tengahnya ya, ambil aja di 1940. Kalau dia naik lagi ke atas 1940, beli lagi seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja, nyantai aja, karena saya sudah sebutkan kebanyakan mungkin dia sideways ya, lesu ya, sampai nanti laporan keuangan tengah semester, sampai laporan keuangan sampai H1 ya istilahnya 2021 sudah keluar ya. Kalau dia performanya bagus, ada perbaikan yang signifikan ya, ada kemungkinan dia sampai Januari tahun depan dia harganya masih mampu naik ya, seperti itu ya, mudah-mudahan ya. Oke, berikutnya untuk BNGA, untuk analisa saham mingguan. Kalau kita lihat di sini BNGA dia candlenya lower low, lower high, dan lower close. Dia tembus ke bawah Fibonacci retracement 38,2% ya. Jadi yang sudah punya BNGA, hati-hati kalau dia turun lagi di bawah 940 ya, seperti itu ya. Kalau mau buy BNGA Pak Sunar, kira-kira boleh nggak? Boleh ya kalau mau buy BNGA, tapi tunggu ya, jangan sekarang, karena sekarang dia masih cenderung resiko testing 940 ya, karena dia di bawahnya Fibonacci retracement 38,2% ya, di bawahnya 960. Jadi kita tunggu aja, tunggunya buy-nya kalau mau buy minimal tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 995 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 995, buy, kemudian tambah lagi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1025. Nah, yang menarik di sini kenapa saya bahas, kalau dia berhasil naik ke atas 1025, ada kemungkinan ini target tercapai ya, 1110 ya. Lumayan kenaikannya ya, dari 995 ataupun dari 1025 ya, sampai 1110 kan lumayan kenaikannya, seperti itu ya. Kemudian kalau mau tambah lagi antara 1025 dan 1110, di tengah-tengahnya adalah 1070 ya. Itu adalah Fibonacci retracement 23,6% ya. Kalau misalnya Pak Sunar dia berhasil tembus ke atas 1110, boleh tambah lagi nggak Pak Sunar? Boleh ya. Target price berikutnya adalah 1170 dan 1245. 1170 ini resistennya menurut saya sih cukup kuat ya, karena sebelumnya dia mencoba bangkit, dia gagal lagi, mencoba bangkit gagal lagi ya untuk 1170 ya. Dan ini adalah swing high-nya ya sebelumnya ya, tanggal 8 Desember 2020. Jadi kalau sudah dikasih 1170, pasang aja trailing stop dan stop loss-nya ketat-ketat ya, karena itu resistennya cukup kuat. Kecuali kalau dia berhasil breakout naik ke atas 1170 dan volumenya naik ya, naik tinggi seperti ini ya, seperti tanggal 3 Maret ini ya. Kalau dia naik di atas rata-rata 5 harinya, naik ke atas 1170 ya, kemungkinan besar dia bisa breakout ke atas 1245 ya, seperti itu ya. Tapi secara keseluruhan dia masih resiko sebenarnya untuk BNGA. Jadi belinya tunggu minimal kalau sudah naik ke atas 995 ya. Kemudian naik lagi ke atas 1025 tambah lagi. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif. Jadi kurang lebih sekian ya untuk Bank Buku 4 untuk periode 14 Juni 2021 sampai dengan 18 Juni 2021 untuk Bank BBCA, BBRI, BMRI, BBNI, BBTN, dan BNGA. Sekian, jangan lupa subscribe kalau belum subscribe ya, dan jangan lupa like juga, komen juga ya. Jadi kira-kira pendapatnya seperti apa? Kalau ada pertanyaan juga silakan komentar. Terima kasih.